المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربنا زدنا علما نافعا warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat yang semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah. Mari kita selalu berupaya untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat apapun, baik yang kecil apalagi yang besar, nikmat yang nampak maupun yang tersembunyi, agar kemudian kita dipantaskan untuk menerima tambahan demi tambahan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Juga kita berupaya untuk tidak melalaikan nikmat Allah, tidak kufur terhadap nikmat Allah, agar kita terhindar dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Sungguh azab Allah itu sangat pedih. Kadang kita sering membaca, mengingatkan bagian awal dari ayat tadi, namun kemudian tak jarang kita lupa akhir sambungan ayat tadi, bahwa kalau kita tidak menggunakan nikmat Allah sebagaimana mestinya, kalau kita lalai dan kufur terhadap nikmat Allah, ketahuilah inna adzabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih. Cukuplah bagi kita untuk memahami, mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesudahan mereka dengan azab yang sangat pedih. Ada yang dihujani dengan batu, ada yang ditenggelamkan di lautan, ada yang diterjang air bah, ada yang kena gempa, ada yang kena angin topang puting beliung, dan yang lain-lainnya. Maka hendaknya itu sebagai peringatan bagi kita untuk kemudian berupaya memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan kita juga bersyukur kepada Allah bahwa pagi ini kita diberikan kemudahan untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan niat dan tujuan yang mulia, yaitu kita sejenak berzikir, mengingat Allah, mengkaji syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara keutamaan yang sangat besar, di mana Nabi kita mengatakan,
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul sekelompok kaum di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah, yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum, mereka membaca kitab Allah kemudian saling mempelajari di antara mereka, kecuali Allah akan turunkan rahmat kepada mereka, diturunkan as-sakinah, ketenangan kepada mereka, dan juga nama yang hadir itu akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar, dan apalagi ketika kita bermajelis ini yang kita kaji adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ciri orang yang menginginkan kebaikan. Ciri orang yang menginginkan kebaikan adalah orang yang mau meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya dalam thalabul ilmi. Nabi kita mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki akan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan difahamkan terhadap urusan agamanya, sehingga semakin banyak keilmuan yang dimiliki oleh seorang hamba dalam agama ini lalu mengamalkannya dalam kehidupannya, maka akan semakin baiklah hamba tersebut. Sebaliknya, semakin jauh seorang hamba dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin jauh dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita luruskan niat bahwa kita bermajelis, berkumpul di tempat ini adalah untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang tadi disampaikan bahwa pada hari ini kita sudah memasuki 10 kedua dari bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Ya. Tepatnya kita sudah masuk di hari yang ke-18. Maka ada baiknya kalau kemudian sejenak mari kita bermuhasabah. Mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing, bahwa 17 hari 17 malam telah berlalu. Sejauh mana pengaruh positif dari bulan Ramadan ini pada diri kita? Sudah 2 pekan lebih berlalu, mari kita evaluasi sejauh mana pengaruh dari bulan Ramadan dalam diri kita. Bagaimana iman kita? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana akhlak kita? Bagaimana muamalah kita? Kalau kita mendapatkan dalam 17 hari terakhir ini adanya peningkatan positif, maka mari kita jaga konsistensi, istiqomah dalam ketaatan itu untuk kemudian kita tingkatkan kembali agar di akhir Ramadan kita benar-benar menjadi pemenang Ramadan. Dan kalau kita mendapatkan dalam 17 hari terakhir ini ada yang kurang, ada yang tidak sempurna dalam amaliyah kita, maka masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki di hari-hari yang tersisa ini. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-ibratu la bi nuqsanil bidayah walakin bi kamalin nihayah. Yang akan diukur, yang akan dinilai adalah bukan setar yang buruk. Yang dinilai itu bukan awal yang tidak baik, tapi yang akan dinilai adalah
akhir yang sempurna. Akan dinilai pada akhirnya jamaah sekalian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal a'mal bil khawatim." Amalan itu tergantung dari akhirnya. Maka jemaah sekalian, Ramadan itu semakin ke belakang semakin mulia. Ramadan itu semakin akhir maka semakin utama. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kalau kemudian kita semakin akhir ini semakin menguatkan ikat pinggang kita, semakin menambah tumbuhkan semangat kita dalam memperbanyak kuantitas maupun kualitas daripada amaliyah Ramadan kita. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang kelak menyesal ketika diberikan oleh Allah kesempatan berada di bulan Ramadan lalu tidak pandai dalam memanfaatkannya, lalu berakhir menjadi pribadi-pribadi yang merugi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 18 Ramadan. Wingi tanggal 17. Biasanya tanggal 17 itu don apa? Nuzulul Quran. Nuzul Al-Quran itu dua kata ya. Nuzul itu artinya turun Al-Quran, turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran, ibu-ibu? Kapan turunnya Al-Quran itu? Pinten Bu? 17 Ramadan, yakin. Oke. Bapak-bapak? Pinten Pak? Hah? Idem. Idem lah, kalau mulai panas ini. Oh silau. Hangat. Baik. Nuzulul Al-Quran. Ada banyak riwayat yang menyebutkan kapan turunnya Al-Quran itu. Ada yang menyebutkan tanggal 17, ada yang 21, ada yang 25, ada yang 27, ada 29. Sekarang mari kita kaji. Kapan sih turunnya Al-Quran itu? Dari dalil-dalil yang ada. Pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sepakat? Sepakat, jelas bulan Ramadan. Ayatnya jelas. Berikutnya ada ayat lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini dalil ayat yang kedua, gitu. Sekarang sepakat ini kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan Lailatul Qadar itu? Nah, ini mari kita kaji. Kapan Lailatul Qadar itu? Nah, sekarang hadis. Nabi kita mengatakan iltamisu, carilah, bersemangatlah untuk mencari Lailatul Qadar fi ashril awakhir minar Ramadan, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Berarti mulai tanggal 21 sampai tanggal 30. Kan 10 terakhir. Kalau begitu 17 No, Mbah, no, nggak masuk 10 terakhir nih Bu. Tidak masuk 10 terakhir. Kemudian ada hadis lagi yang menyebutkan dan bertambahlah, tambahkan kesungguhanmu di malam-malam ganjil. Nah, berarti 21, 23, 25, 27, 29, tinggal 5 hari. Ada lagi hadis yang menyebutkan ketika Nabi berpuasa di hari Senin. Ditanya oleh sahabat, kenapa Anda berpuasa hari Senin? Beliau mengatakan, yauma wulidtu wa unzila alayya al-Qur'an. Hari di mana aku dilahirkan, kata Nabi, dan hari pertama kali saya mendapatkan Al-Quran. Hari apa?
Hari Senin jamaah. Lalu ada seorang ulama, pakar sejarah, namanya Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri. Beliau ini juara 1 lomba penulisan kitab sejarah Nabi sejak lahir sampai wafat yang diadakan di Rabi'atul Alam Islami Mekah Al-Mukarramah. Judul bukunya Rahiqul Maktum. Terjemahannya kuatah nih. Terjemahannya adalah Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau dalam hal ini melakukan metode penelitian dengan flashback kalender Hijriah. Ya. Nabi Muhammad ketika bertahanus di Gua Hira itu di bulan Ramadan pada usia beliau yang ke 40 tahun. Ya, maka beliau dalam metode penelitiannya ditarik kalender mundur sampai pada tahun Nabi Muhammad usia 40 tahun. Berarti 2 sebelum hijrah. Ternyata hari Seninnya beliau dapatkan ada 4 tanggal di situ. Tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, tanggal 28. Hari Seninnya itu. Sehingga beliau menguatkan bahwa hari pertama kali Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad itu malam 21. Malam 21 karena ganjilnya kan yang hari Senin 21. 28 kan nggak ganjil gitu. Nah, ini pendapat beliau. Namun saya meskipun saya cenderung kepada pendapat beliau, tapi kemudian kita juga perlu untuk toleran dalam hal ini karena masing-masing juga punya dalil. Yang tanggal 17, tanggal 25, 27. Kalau tanggal 25, 27 itu pendapatnya Ubay bin Ka'ab. Yang beliau menyebutkan saya tahu malam itu, yaitu 25 atau 27. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan, Imam Ibnu Hajar menjelaskan, Lailatul Qadar itu dirahasiakan dalam setiap tahunnya. Dirahasiakan. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kaum muslimin tidak lalai dan tidak hanya semangat dalam satu malam, supaya bersemangat di semua malam sehingga mendapatkan aneka macam keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disembunyikan itu. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi hampir menyampaikan secara pasti malam Lailatul Qadar itu. Namun ketika beliau keluar rumah melihat ada orang yang berselisih, beliau urungkan itu. Beliau tidak jadi menyampaikan dan malah Allah lupakan. Ya, Allah lupakan sehingga memang tidak disebutkan secara pasti kapan terjadinya Lailatul Qadar. Yang jelas jemaah sekalian, nuzulul Quran bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ada 2 makna di situ. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran secara keseluruhnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Satu kaligus. Al-Quran seluruhnya turun dalam satu malam, yaitu dari Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia bernama Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah ini dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur selama 23 tahun. Ada yang menyebutkan tepatnya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang menyebutkan seperti itu. Yang jelas dalam 2 periode sebelum hijrah dan periode setelah hijrahnya Nabi. 13 tahun sebelum hijrah, 10 tahun setelah hijrah. Ayat-ayat dan surat-surat yang turun sebelum hijrah dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang turun setelah hijrah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Cuma 2 itu, Makkiyah atau Madaniyah. Jangan mimpi ada surat Pelayaniyah. Enggak ada. Cuma 2. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita mensikapi Al-Qur'an. Ya, bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Itu yang lebih penting.
dari sekedar mengetahui tanggal-tanggal tadi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sikap kita, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Sebagai seorang muslim, bahwa Al-Quran adalah kitabullah. Kitabullah, kitab sucinya umat Islam. Maka sudah sepantasnya kalau kemudian kita meluangkan waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kewajiban yang pertama adalah kita membacanya. Membaca Al-Quran itu kewajiban yang pertama, membacanya. Ya. Dan membaca Al-Quran itu jamaah sekalian keutamaannya besar. Besar keutamaan. Nabi kita mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, baginya satu hasanah, satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipatkan 10. Satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Dan Nabi mencontohkan, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga membaca ayat pertama dari surat Al-Baqarah itu pahalanya 30 hasanah, 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca ratusan huruf? Kalau kita baca ribuan huruf, maka puluhan ribu kebaikan bisa kita dapatkan dalam waktu yang tidak lama jamaah sekalian. Jangan membaca surat Al-Fatihah saja itu. Al-Fatihah itu 155 huruf. Itu kalau Maliki Yaumiddin emaknya dibaca pendek. Kan ada dua riwayat. Maliki Yaumiddin boleh dibaca panjang juga boleh. Maliki Yaumiddin boleh dua-duanya. Nek dibaca pendek 155 huruf, nek dibaca panjang 156 huruf. Ini kan lumayan 10 kebaikan. Kalau kita baca Al-Fatihah saja itu sudah mendapatkan 1560 hasanah. Al-Fatihah niku. Subhanallah. Nabi kita mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'al safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan lancar, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tab. Barang siapa membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, pelegak-peleguk dan konsep semacamnya, wa huwa syaqun alaih, dan dia berat membacanya itu, mengalami kesulitan ketika membaca. Kalau sudah terlanjur telat leh sinau wangel gitu. Tapi apa kata Nabi? Falahu ajron. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahalanya loro. Pahala membacanya dan pahala kesungguhan dia dalam mau membaca Al-Quran. Ustaz, kalau gitu lah terbata-bata wae ya maca. Bukan gitu cara memahaminya Bapak Ibu. Jangan memahaminya kalau gitu tak terbata-bata wae lah ben loro pahalane. Enggak. Kenapa? Yang lancar hurufnya lebih banyak. Paham? Saya lancar hurufnya lebih oke. Sehingga kebaikannya akan semakin banyak. Nah, itu tidak ada kata terlambat kalau kita membaca Al-Quran. Waduh, kadung tua. Nah, Nabi saja mendapat Al-Quran di usia 40 tahun baru dapat itu beliau. 40 tahun loh. Beliau baru khatam Al-Quran di usia 63 tahun baru khatam Nabi. Kenapa? Ya karena memang selama itu didapatkan. Jadi jangan kemudian kita patah semangat. Nah, para sahabat itu juga banyak yang mulai membacakan dari usia tua mereka. Dari usia 60 tahun,
Ada yang masuk Islamnya 20 tahun ya baru saat itu mengenal Al-Quran, kan begitu. Nah, maka semangat. Yang belum bisa membaca, belajar membaca. Ya. Ada cerita. Konon ada seorang suami istri, sepasang suami istri niku wong sugih Bapak Ibu. Omahe niku apik gede magrong-magrong. Apik. Tapi sangat disayangkan anaknya dibiarkan tinggal di kuburan. Saiki mboten niku. Sakniki. Wonten niku. Jadi anaknya cerita 17 tahun tinggal di kuburan. Padahal rumah orang tuanya megah. Itu bahasa kiasan, Bu. Ditanya, kok iso? Iya, karena Nabi kita mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Inna syaitan yanfiru, syaitan itu akan lari di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran itu seperti kuburan, gitu mas. Nah ini anak tadi 17 tahun umurnya nggak pernah mendengar orang tua ngaji, tidak pernah mendengar lisan dari kedua orang tua melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka diibaratkan dia 17 tahun tinggal di kuburan. Masya Allah. Jangan mulai kita baca Al-Quran di rumah kita. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran itu jika di malam hari seperti kita melihat bintang-bintang yang berkelipan di langit. Jadi kalau di malam hari yang gelap kita melihat bintang-bintang berkelipan di langit, itu seperti itu pemandangan rumah yang dibacakan Al-Quran di malam hari oleh penduduk langit, gitu loh. Tapi kalau nggak dibacakan Al-Quran, ya seperti lihat kuburan, petang, ya, seperti itu jamaah sekalian. Nah kemarin ini kita tumbuhkan semangat kita untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, setelah kita membaca Al-Quran, kewajiban kita adalah mempelajarinya. Ya. Supaya kita memiliki pemahaman terhadap kalamullah. Apa sih isi dari kandungan Al-Quran itu? Maka kita perlu membaca, mempelajari isi kandungannya. Gandeng bahasa Arab orang langsung dong toh. Orang langsung paham. Nah, maka paling tidak kita membaca terjemahnya. Terjemahnya mari kita baca. Itu memudahkan kita untuk memahami isinya. Ya, kalau mampu membaca tafsirnya itu lebih keren lagi. Ya, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Imam Qurtubi, ada tafsir Al-Tahawi, ada tafsir Al-Manar dan yang lainnya banyak tafsir. Ya. Tapi itu untuk level kita wis terjemahe mawon sudah sip niku. Ya, sudah sip niku. Coba kita evaluasi diri kita. Sekolah SD belum tahu. SMP, SMA, itu mau coba buku pirang-pirang niku. Gitu. Keporo nek karo nyambi maca novel berjilid-jilid yo hafal. Gitu. Dan Al-Quran itu cuma satu jilid. Pertanyaannya, pun nate dereng khatam terjemah Al-Quran. Nah, dulu gimana kita harus agendakan itu? Isin itu nih. So pisannya belum tahu. Kitab suci agama itu padahal. Saya teringat ada jamaah haji dulu tahun 2008. Haji yang kami ikut membimbingnya. Namanya Pak Profesor Ali Agus, Dekan Fakultas Peternakan UGM. Beliau itu bercerita dulu. Beliau itu sering tugas ke Amerika. Nah, beliau cerita hotel-hotel di Amerika itu selama beliau singgah dapat kamar, di dalam kamar itu ada meja, di meja itu ada laci. Setiap lacinya itu ada isinya ada Injil.
Kendek dasare beli wong seneng maca. Ora ono buku liyane, anane kuwi. Diwaca terus kok sesuai khatam. Jadi khatam Injil beli. Khatam Injil. Terus belum mikir, lah aku ki wong Islam. Belum tahu khatam terjemah Al-Qur'an iki malah khatam Injil. Akhirnya apa? Dari itu kemudian termotivasi untuk membaca terjemah Al-Qur'an dan belum bisa khatam berkali-kali itu. Gara-gara khatam Injil. Tapi subhanallah, itu pelajaran yang bisa kita tiru, ya. Motivasi bagaimana kita memahami, ya, isi daripada kitab suci kita sendiri, jamaah sekalian, ya. Mempelajari Al-Quran. Ketiga, setelah kita pelajari, maka kewajiban berikutnya adalah kita amalkan. Karena itulah tujuan utama daripada diturunkannya Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang beriman selama dia dalam kehidupannya mengamalkan isi Al-Quran, maka dia akan selamat, dan itu dijamin oleh Nabi. Beliau bersabda, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnata rasulih. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jaminan Nabi. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita enggak membacanya? Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita tidak tahu maknanya? Nah, maka kewajiban berikutnya adalah kita setelah membaca, mengamalkan, lalu kita mempelajari, baru kita mengamalkan. Ya. Jangan sampai kita ini termasuk golongan yang disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad. Atau kama qala anhu, kam min qurra'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an melaknat dia. Berapa banyak orang yang baca Quran tetapi Al-Qur'an melaknat dia. Bisa. Contohnya ada orang membaca wailul lil mutaffifin. Artinya celakalah orang-orang yang curang. Nek nimbang untuk orang lain dikurangi. Nek tuku, nek nimbang dipunjuli. Curang. Padahal dia membaca wailul lil mutaffifin. Ya. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah enggak suka orang yang dolim. Nah, dia gaweani mendolimi orang lain. Itu dia dilaknat oleh Al-Quran sendiri. Na'udzubillah. Jangan sampai. Nah, orang yang mengamalkan Al-Quran dan bahkan dia bisa hafal, itu bisa memberikan keutamaan lebih itu. Nabi kita mengatakan, man qarra Al-Quran, ya, barang siapa yang hafal Al-Quran lalu dia mengamalkan Al-Quran itu, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajun. Kedua orang tuanya akan diberikan mahkota yang bercahaya di hari kiamat nanti. Ya. Dijelaskan lebih terang daripada matahari, lebih indah daripada dunia seisinya. Dipakaikan pada kedua orang tuanya itu mahkota. Kedua orang tuanya mendapatkan fadilah karena asbab anaknya yang menghafal Al-Quran, jamaah sekalian. Maka saya nasihatkan, ya, saya dan pada jamaah sekalian, paling tidak adalah dari keturunan kita, ya, mari kita programkan ada di antara keturunan kita yang menghafal Al-Quran. Ya, kalau kita sendiri mungkin sudah berat, ya, wis kadung wis kasep. Wis kasep. Tapi kita masih punya anak, punya cucu, punya keponakan.
Mari ada yang kita programkan di antara keturunan kita yang hafal Al-Quran. Karena ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa nanti ahli Al-Quran itu bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Programkan seperti itu. Ya. Pengen jadi dokter, pengen jadi apapun boleh. Dokter ning hafal Quran. Ya. Jadi mekanik ning hafal Quran. Ngoten. Ya. Jadi bukan halangan ya seseorang ingin menjadi suatu pekerjaan, namun ketika dia diiringi dengan hafal Quran, maka dia akan jauh lebih baik ya mas sekalian. Membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Nah, berikutnya adalah mendakwahkannya. Mendakwahkan. Apa yang sudah kita tahu dari Al-Quran, kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Nabi kita mengatakan baligh wa anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, satu ayat. Ngerti satu ayat? Ada saudara kita yang belum paham dan kita dilarang pas ngerti, sampaikan. Itu bagian dari melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamangko kita sudah ayat yang pun dihafal nih, Bu. Ada cerita beberapa pekan yang lalu saya lihat di grup itu ada video dalam video itu kejadian di Amerika benar. Di masjid besar di Amerika pas sholat maghrib. Setelah imam salam sholat maghrib, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang orang Amerika maju ke samping imam, megang mic, dia ucapkan salam. Setelah salam langsung membaca Al-Fatihah. Setelah selesai salam lagi, wassalamualaikum, sudah. Guru mau coba untuk niku. Kan orang-orang kan heran. Terus dia cerita akhirnya, maaf saya ini mualaf katanya. Saya mualaf. Saya baru masuk Islam beberapa waktu yang lalu. Terus saya menghafal Al-Quran. Saya menghafal Al-Fatihah. Saya baca ada hadis, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Lah terus apa itu? Maka langsung dia praktekkan. Maghrib langsung baca. Semangatnya bagus, alhamdulillah. Kalau kita sudah banyak lebih 7 ayat kita hafal, ya mari kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian semangat itu tumbuh dalam diri kita. Semangat untuk membaca, semangat untuk mempelajari Al-Quran. Ada beberapa tahapan yang bisa kita ambil. Pertama adalah tahapan dipaksa. Harus memaksa diri. Nek ora dipaksa radati. Luangkan waktu, buat jadwal. Saya nek bar subuh kudu maca Quran umpamane. Ora bar subuh kemudian tidur pagi petang. Bar subuh baca Quran. Paksa. Ya. Kalau bermul pertama dipaksa dulu enggak apa-apa. Dipaksa, meskipun mungkin pas dipaksa itu ya ngantuk, abot, berat, ya. Godaannya macam-macam, tapi laluilah itu. Kadang juga poyoi barang, isin sebagainya. Nggak perlu isin, nggak perlu malu untuk kebaikan, nggak perlu malu. Dipaksa. Setelah itu tumbuhlah bermula dari keterpaksaan, sudah sering jadi biasa. Ya. Awalnya terpaksa, lama-lama jadi biasa. Jadi biasa. Jadi kalau sudah biasa itu dia akan merasa aneh kalau nggak baca Quran. Aneh. Biasa seperti kita makan, bendina makan sego, delala dipakani telo nih aneh, rasanya beda gitu. Kalau jenengan setiap hari sudah baca Quran, nanti ada waktu hari kok nggak baca Quran, terasa aneh. Orang biasa nih gitu. Nah, setelah itu jemaah sekalian, tahap berikutnya adalah kebiasaan itu akan menjadi kebutuhan. Kebutuhan. Nah, kalau Al-Quran itu sudah jadi kebutuhan kita, di situ sudah tumbuh kecintaan. Benih-benih cinta Quran sudah ada itu.
Karena kita sudah merasa Al-Quran kebutuhan kita, yang kalau nggak tercukupi kita akan merasa kehilangan. Kebutuhan kalau nggak terpenuhi kita akan merasa kehilangan. Nah, tahapan di atasnya jamaah sekalian adalah tahapan kenikmatan. Orang yang sudah mampu menjadikan kebiasaan atau menjadikan bacaan Al-Quran sebagai kenikmatan, itu mereka sudah merasakan keindahan yang hanya dia yang bisa merasakan. Ya. Kita mungkin bisa, para penghafal Quran itu sejam 2 jam pegang Quran itu mereka enjoy gitu. Mungkin kita yang mulanya lebih pegel daripada dia, ya malah enggak. Kenapa? Karena sebenarnya merasakan nikmat itu. Ketika dia berdua-duaan melantunkan kalam Allah, ayat demi ayat yang dilantunkan itu, dia merasakan nikmat tersendiri. Yang nikmat itu tidak akan dirasakan kecuali orang-orang yang sama. Gitu loh. Dia yang baru merasakan. Ya, maka ini mari ya, kita berupaya untuk menumbuhkannya dalam diri kita. Jadilah kita kemudian ya, para pecinta Allah. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang mohon dimaafkan. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.